Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya hingga memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti sertifikasi dosen pada tahun ini, tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Mukhlisin SHI MPD, merupakan salah satu dosen tetap di program studi hukum syariah Fakultas Ekonomi Sosial dan Humaniora Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto dengan ber-NIDN 0625087405. Latar belakang pendidikan saya yang pertama program studi strata 1 yaitu program muamalah, program studi muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. S2 saya Magister Manajemen Pendidikan Islam Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen. Kemudian pada kesempatan ini saya ingin mendeskripsikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDT UKT-PT bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya deskripsikan adalah mata kuliah pendidikan agama Islam. Beberapa hal yang saya sampaikan, yang pertama adalah tentang identitas mata kuliah pendidikan agama Islam. Yang kedua, deskripsi mata kuliah. Yang ketiga, capaian pembelajaran mata kuliah. Yang berikutnya materi pembelajaran, kemudian metode pembelajaran dan sistem penilaian. Adapun identitas mata kuliah adalah mata kuliah yang bernama Pendidikan Agama Islam. Jumlah SKS 2 SKS. Kode mata kuliah UNU 1002. Semester 1 dan mata kuliah ini bersifat wajib bagi mahasiswa. Kemudian deskripsi mata kuliah. Mata kuliah Pendidikan Agama Islam adalah wajib bagi mahasiswa hukum syariah semester 1. Materi yang akan diajarkan meliputi konsepsi ajaran Islam secara utuh, meliputi ajaran-ajaran akidah, akhlak maupun fikih-fikih Islam yang ada kaitannya juga dengan ilmu sains dan teknologi. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pemetaan ajaran Islam yang tetap dan dinamis. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami sumber-sumber ajaran Islam. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu memahami makna dan ajaran, hakikat ajaran Islam. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu memahami esensi dan pokok-pokok ajaran Islam. Kemudian materi pembelajaran yang direncanakan ada 8 pertemuan. Temanya adalah makna, yang pertama tema makna Islam dan misi Islam, sejarah perkembangan Islam. Tema yang kedua sumber-sumber pokok Islam. Yang ketiga trilogi Islam. Yang keempat konsep ibadah dan muamalah. Yang kelima dimensi universal dan lokal Islam. Kemudian yang keenam ijtihad dan mujtahid. Yang ketujuh Islam dan sains.
Yang kedelapan, pendekatan studi Islam dan islamisasi sains di Indonesia. Kemudian metode pembelajaran yang akan saya laksanakan terkait dengan materi kuliah pendidikan agama Islam, metodenya adalah delivery, student discovery learning. Kemudian berikutnya adalah aktif berinteraksi dalam pembelajaran dan diskusi. Kemudian penilaian yang akan dilakukan yaitu melalui kehadiran, sikap, tugas, UTS, dan UAS. Kemudian sistem penilaian. Komponen nilai yang akan saya lakukan yang pertama adalah kehadiran, itu 15%. Kemudian sikap 10%. Kemudian tugas kelompok atau individual 15%. Kemudian ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 30%, maka total seluruhnya adalah 100%. Berikutnya adalah cuplikan kegiatan pembelajaran luring mata kuliah pendidikan agama Islam dengan materi sumber pokok ajaran Islam adalah Al-Quran. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, amma ba'du. Marilah kita buka materi kuliah pada siang hari ini, yaitu pendidikan agama Islam dengan tema Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran Islam. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu saya ingin menanyakan apakah kondisi teman-teman semua dalam keadaan sehat? Sehat, alhamdulillah. Marilah kita berdoa sebelum saya sampaikan tentang tema Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran Islam. Berdoa mulai. Selesai. Ya, tema sekarang hari ini adalah pertemuan yang kedua. Pertemuan yang lalu adalah temanya tentang makna Islam. Sekarang Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran Islam. Al-Quran sebagai pokok ajaran Islam itu adalah sebagai pedoman, petunjuk bagi kita, ya, sebagai seorang mukmin, seorang muslim. Kenapa demikian? Karena ketika kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim tidak berpegang kepada Al-Quran sebagai sumber pokok, sebagai pedoman dan lain sebagainya, maka Rasulullah SAW mengatakan akan tersesat. Tapi sebaliknya ketika kita memegang Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran kita, sebagai pedoman, sebagai petunjuk dan undang-undang, insya Allah kita semuanya dalam keadaan tidak tersesat. Oleh karenanya ketika kita ingin memahami Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran Islam, maka harus diawali dengan pemahaman satu, pengertian tentang Al-Quran. Yang kedua adalah tentang fungsi Al-Quran itu sendiri. Dan yang ketiga adalah tentang isi pokok kandungan ajaran Al-Quran. Oleh karena itu mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran secara bahasa dan secara istilah. Banyak para ulama yang mendefinisikan tentang Al-Quran. Ya, ada beberapa kitab yang sebagai pedoman kita atau referensi
mata kuliah pendidikan agama Islam yang terkait dengan Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran Islam. Makna bahasa. Kita makna bahasa yang pertama itu adalah menurut Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya, beliau mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah lafal lazim. Artinya sama dengan lafal kalamullah. Oleh karenanya ini adalah tidak ada pembedaan makna Al-Quran itu, tetapi sudah diketahui secara lazim, yaitu kalamullah. Mungkin barangkali teman-teman ada yang ingin mengetahui secara bahasa, silakan. Saya mau tahu Pak. Yes. Monggo. Jadi menurut bahasa, menurut sumber lain dari Al-Faro, kata Al-Quran berasal dari kata Qur'ain atau jamak dari Qorinah yang artinya kaitan. Jadi di dalam Al-Quran itu makna dan kandungannya satu ayat dengan ayat lainnya saling berkaitan. Ya, betul. Ini menurut Al-Faro. Ya, saya apresiasi dengan baik ya jawaban Anda atau penjelasan Anda bahwa Al-Quran itu berkaitan dengan ayat atau surat, ya, berkaitan dengan makna, berkaitan dengan kandungan ayat dan surat tersebut. Ini adalah definisi yang menurut Al-Faro. Kemudian ada lagi divisi menurut Al-Asy'ari. Ya, kalau Al-Asy'ari mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah maknanya al-qarn, artinya bergabung. Bergabung itu adalah apa? Maknanya bahwa Al-Quran itu saling bergabung, saling berkaitan. Antara surat yang satu dengan surat yang lain. Ayat satu dengan ayat yang lain. Oleh karenanya ini harus dipahami. Tidak ada ayat atau surat yang sifatnya kontradiktif. Tapi justru saling penjelasannya saling berkait. Kemudian ada lagi ya. Menurut siapa? Subhi Sulih. Ini yang terkenal, yaitu apa? Makna Al-Quran berasal dari kata qoro'a, yang artinya baca. Sedangkan Al-Quran itu sendiri adalah masdar, bentuk masdar, yaitu isim maf'ul yang mempunyai arti yang dibaca. Nah, pengertian ini banyak dipahami oleh para kalangan masyarakat bahwa Al-Quran itu harus dibaca. Ya, dibaca itu bernilai ibadah dan mempunyai pahala yang besar. Oleh karena itu sebenarnya bukan hanya dibaca saja, tetapi harus dilaksanakan, harus dipedomani, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian makna istilah. Silakan, barangkali ada yang mau komentar makna istilah. Menurut Adz-Dzurqani, Al-Quran adalah lafal yang diturunkan kepada Nabi Muhammad mulai dari awal surat Al-Fatihah sampai akhir surat An-Nas dan diturunkan secara mutawatir. Ya, betul. Ini membuktikan bahwa Al-Quran sudah termushaf ya, dari awal surat Al-Fatihah diakhiri dengan surat An-Nas. Ada lagi yang mau memberikan penjelasan tentang Al-Quran? Ya. Menurut istilah pendapat makna Al-Quran itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan dinilai ibadah bagi yang membacanya. Ya, ini lebih jelas lagi bahwa Al-Quran itu ketika dibaca akan menambah wawasan, akan nilai ibadahnya ada dan mendapatkan pahala. Kemudian menurut Abdul Wahab Khalaf, nah ini yang paling banyak memberikan definisi tentang Al-Quran ya, sebagai petunjuk, sebagai undang-undang ya, sebagai rahmat dan sebagai pedoman. Nah, oleh karenanya ketika Al-Quran dimaknai sebagai petunjuk, sebagai undang-undang, maka panjenengan semuanya harus mengetahui fungsi Al-Quran itu sendiri. Ya. Fungsi Al-Quran itu yang pertama
adalah sebagai pedoman dan petunjuk bagi umat Islam. Di sini di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabul la raiba fi. Nah, ini sudah jelas bahwa Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk bagi umat Islam. Kemudian yang kedua sebagai penjelas. Penjelas ini adalah penjelas tentang menerangkan antara keterangan-keterangan terkait dengan orang yang mutakin dan yang non-mutakin. Kemudian berikutnya adalah sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Terus kemudian yang keempat sebagai undang-undang di dalam kehidupan. Nah, ini penting untuk panjenengan semuanya diketahui bahwa Al-Quran itu sebagai aturan yang harus ditaati. Ketika aturan ditaati, maka panjenengan semuanya berarti bahwa sudah mengetahui bahwa Al-Quran itulah sumber pokok ajaran Islam. Kemudian berikutnya adalah Al-Quran sebagai obat dan rahmat. Kemudian Al-Quran sebagai hakim dan wasit. Terus kemudian Al-Quran sebagai pengkontrol dan pengkoreksi. Artinya apa? Dari sejarah dahulu sampai sekarang Al-Quran memberikan penjelasan mana yang melakukan kebatilan, mana yang tidak melakukan kebaikan dan lain sebagainya dijelaskan di dalam Al-Quran. Terus kemudian setelah kita memahami fungsi daripada Al-Quran, maka pokok kandungan Al-Quran itu sebagai sumber juga harus dipahami. Nah, bahkan nanti akan harus dilaksanakan. Yang pertama adalah akidah. Kandungan Al-Quran berisi tentang akidah. Akidah kita harus betul, akidah kita harus benar sesuai dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua, Al-Quran isi kandungannya adalah sebagai syariah ibadah. Ini adalah landasan amal peribadatan. Jadi panjenengan semua ketika mau beribadah itu harus berdasarkan Al-Quran. Terus kemudian yang berikutnya yang ketiga bidang muamalah. Ketika panjenengan berinteraksi itu harus pegang Al-Quran dengan tata cara yang ada diterangkan di dalam Al-Quran. Hubungan Anda dengan Allah, hubungan Anda dengan sama manusia, hubungan Anda dengan sama makhluk yang lain. Itu diatur di dalam Al-Quran. Terus kemudian berikutnya adalah ketika Anda berinteraksi dengan berbagai manusia atau makhluk yang lain, bahkan dengan Allah sendiri, maka harus berpegang dengan akhlak Qur'ani. Yaitu apa? Dengan sopan santun, dengan adab, ya, dengan tata krama yang diajarkan Al-Quran, ya, yang diajarkan kepada kita semuanya, yang menjadi pedoman kita sehingga kita menjadi orang yang baik. Bahkan dikatakan orang yang berakhlak itu adalah orang yang soleh atau orang yang muttaqin. Berikutnya adalah isi kandungan Al-Quran, informasi tentang kehidupan. Nah, di sini ada kehidupan ruh, kehidupan dunia, bahkan kehidupan alam baka, alam kebadian. Ya, panjenengan silakan mencari informasi di sini lengkap di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran menjelaskan tentang alam-alam itu tadi. Terus kemudian isi kandungan Al-Quran perihal sejarah. Sejarah diterangkan di dalam Al-Quran ternyata menjadi ibroh, pelajaran. Pelajaran apa? Pelajaran bagi kita. Bagaimana kita bergaul, bagaimana kita bertransaksi, bagaimana kita menjadi pemimpin, bagaimana kita mengatur keluarga, bagaimana kita beribadah. Nah, itu dicontohkan di dalam sejarah. Kemudian berikutnya adalah dalam hal sains dan teknologi. Ini Al-Quran mengabadikan di dalam surat Al-Hadid, yaitu bermakna besi. Ya, artinya informasi dari Al-Quran terlebih dahulu ketimbang perkembangan teknologi. Justru perkembangan sains dan teknologi itu dasarnya dari Al-Quran. Oleh karena itu kalau dulu nenek moyang kita ketika bercocok tanam memakai cangkul secara manual, kalau sekarang memakai mesin, ya,
mesin teknologi canggih ya, traktor gitu ya. Terus kemudian yang terakhir yaitu perihal jihad. Ini adalah terkait dengan kandungan Al-Quran, bagaimana Anda sebagai tolabul ilmi, mahasiswa yang mencari ilmu. Ini adalah salah satu juga bentuk jihad. Ketika Anda mencari ilmu di Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, kuliah, insya Allah panjenengan digolongkan menjadi orang yang jihad. Karena apa? Sedang mencari ilmu. Itulah makna terhadap Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran kita. Yaitu pengertian, terus kemudian fungsi, bahkan kandungan. Kaitannya dengan 3 perihal ini ketika kita pahami, maka dengan sendirinya kita merasa ada pemahaman, kita merasa ada keyakinan, bahkan kita bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang tema Al-Quran. Barangkali ada yang mau dipertanyakan? Cukup. Berarti Anda semuanya sudah memahami ya? Ya. Berarti semuanya bisa menangkap dengan baik. Untuk pertemuan yang akan datang akan saya sampaikan tugas Anda adalah menulis ayat-ayat yang terkait dengan sains dan teknologi. Biar nanti Anda memahami ternyata Al-Quran lebih awal memberikan informasi tentang sains dan teknologi. Oleh karenanya nanti pertemuan yang akan datang kita bahas ayat-ayat tentang sains dan teknologi supaya Anda lebih memahami secara praktis ya di kehidupan kita, karena perkembangan sains dan teknologi sangat luar biasa. Al-Quran tidak ketinggalan untuk itu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi barokah, manfaat kepada kamu sekalian, sehingga kamu sekalian bisa melakukan Al-Quran bukan hanya dibaca, tapi dipahami, terus kemudian dilakukan. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan barokah Al-Quran. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.